Selamat datang kembali di penelusuran kita kali ini. Kita akan coba gali pemikiran dari kutipan buku Beyond Order-nya Jordan Peterson. Sumbernya nih luas banget sih, tapi kita fokus ke satu hal yang rasanya relevan banget buat Anda. Bahaya kalau kita menghindari kebenaran yang ya sulit gitu. Dan pentingnya menghadapi apa yang sering kita sembunyikan dalam kabut. Tujuannya biar kita bisa lebih paham diri sendiri dan hubungan juga. Persis. Buku ini tuh mengupas gimana sih kecenderungan kita buat menghindar dari rasa nggak nyaman. Entah itu perasaan ya, kenangan, atau obrolan yang sulit. Kelihatannya emang lebih gampang saat ini, tapi ongkosnya nanti mahal. Mari kita lihat kenapa konfrontasi, meskipun berat, justru krusial gitu. Oke, kita mulai dari kabut di dalam diri dulu kali ya. Sumber ini kasih contoh menarik nih. Ada klien, dia bertahun-tahun, puluhan tahun malah, mendem rasa nggak suka sama selera dekorasi suaminya. Benci, tapi diam aja. Nah, kebenciannya numpuk kan jadinya. Ini kayak konsep represi di psikologi gitu ya, yang Freud bilang itu loh. Betul sekali. Emosi yang ditekan itu nggak hilang, tapi bisa muncul jadi masalah lain. Seringnya ada sinyal internal kan, kayak rasa cemas atau mood jelek gitu. Tapi kita suka malas gitu mau ngecek lebih dalam. Kenapa tuh biasanya? Ya takut. Takut sama apa yang bakal kita temuin. Kerapuhan kita mungkin. Atau rasa sakit. Peterson pakai analogi surat pajak yang bikin deg-degan itu. Kalau kita berani hadapi secara sukarela, kita jadi lebih kuat. Tapi kalau diabaikan, wah monster itu malah tumbuh dalam gelap gitu. Jadi penghindaran ini bukan cuma soal emosi negatif aja ya, tapi bisa juga soal arah hidup kita. Misalnya kita tahu nih, harusnya ngerjain A yang lebih penting, tapi malah sibuk sama B yang sepele. Itu juga kabut berarti. Tepat. Itu juga bentuk penghindaran yang bisa bikin rasa bersalah dan malu muncul. Dan kabut internal ini seringnya nggak berhenti di dalam diri aja. Dia bisa merembes keluar, mempengaruhi hubungan kita sama orang lain. Nah, ini nih yang sering kerasa kayaknya. Contoh di sumber itu kan ada pasangan marah besar cuma gara-gara lihat pasangannya ramah sama tetangga. Mungkin pemicunya bukan keramahannya itu sendiri ya, tapi tumpukan rasa sepi atau penolakan di masa lalu yang nggak pernah diomongin. Iya, akar masalahnya seringkali di situ. Ketakutan buat ngomongin kebutuhan atau keinginan kita. Takut dianggap lemah mungkin, atau takut ditolak. Atau malah takut ngasih amunisi ke pasangan buat nyakitin kita nantinya. Oh iya, jadi serba salah ya. Ingat cerita suami yang tiba-tiba meledak gara-gara ukuran piring. Padahal udah bertahun-tahun diem aja soal itu. Atau klien yang rumahnya penuh sama barang pilihan suaminya karena dia nggak pernah berani bilang seleranya sendiri. Ini contoh nyata gimana diem itu bisa destruktif. Ada juga jebakan klasik nih yang sering banget terjadi kayaknya. Berharap pasangan bisa baca pikiran kita. Pikiran kayak, kalau dia beneran sayang, harusnya dia tahu dong aku maunya apa, nggak usah aku bilang. Kata sumber ini, wah, itu resep pasti buat kecewa. Justru komunikasi yang jelas, eksplisit, itu kuncinya. Betul, negosiasi, bahkan latihan. Kayak contoh pasangan yang perlu belajar kencan lagi itu. Tapi ya itu tadi, Butuh keberanian ya? banget. Dan keberanian ini paling diuji biasanya kalau kabutnya itu menyelimuti masa lalu. Terutama pengalaman traumatis. Ini nyambung banget sama aturan ke-9 di buku ini ya. Kalau kita secara sukarela, ya, berani mengupas kenangan menyakitkan itu lewat kata-kata, kengeriannya bisa berkurang. Bukan hilang sama sekali gitu ya, tapi Intensitasnya mereda, jadi nggak terlalu menghantui lagi. ada contoh yang, wah kuat banget sih di sumber ini soal itu. Klien yang lewat hipnosis, dia menghidupkan lagi detail serangan fisik yang pernah dialaminya. Dia berani ngadepin detail-detail mengerikan itu. Termasuk menyadari niat jahat si penyerang, sesuatu yang sebelumnya dia buang jauh-jauh dari pikiran, dan ternyata saat dia hadapi itu, muncul luapan emosi yang dahsyat. Tapi itu justru bagian dari pemrosesan traumanya. Luar biasa ya. Bagaimana keberanian menghadapi hal yang paling sulit justru bisa membebaskan. Itu inti dari kekuatan konfrontasi sukarela terhadap masa lalu. Sebaliknya, kalau kita biarin masa lalu tetap dalam kabut, ditambah penghindaran lain, penipuan diri, wah, itu ngerusak kompas internal kita. Prinsipnya kayak sampah masuk, sampah keluar, gitu. Kalau kita terus-menerus makan kebohongan atau penghindaran, ya penilaian kita jadi bias.
Jadi pas ada krisis beneran, kita malah nggak bisa percaya sama diri sendiri ya, karena udah terdistorsi gitu. Iya, persis. Sementara itu, kalau kita hadapi masalah, seberat apapun itu justru ngebangun kekuatan loh. Komunikasi jujur, meskipun ada resikonya, itu melahirkan keintiman yang sejati. Mengolah masa lalu itu membebaskan kita. Ini nyambung sama gagasan kalau makna hidup itu seringnya justru ada di tempat tanggung jawab yang kita abaikan ya. Betul. Dan pada akhirnya, menghadapi kebenaran itu menyelaraskan kita dengan apa yang disebut sumber ini sebagai ideal. Semacam tujuan hidup tertinggi gitu. Yang isinya ada kejujuran, keberanian, cinta kasih. Iya, semacam itu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Sumber ini kayak ngingetin kita ya, menghindari yang sulit itu emang gampang dan menggoda. Tapi, kesehatan jiwa dan hubungan yang kuat itu lahirnya dari keberanian. Keberanian menghadapi emosi, komunikasi jujur, mengolah luka lama. Intinya jangan biarkan apa yang nggak ingin Anda lihat terus-terusan ngumpet di dalam kabut. Memang bukan jalan pintas ya, tapi ini jalan menuju pertumbuhan yang otentik. Mungkin sebagai penutup nih, Anda bisa coba renungkan sebentar. Kabut spesifik apa sih yang mungkin lagi Anda hindari saat ini? Dan kira-kira hadiah apa ya yang nunggu di baliknya kalau Anda berani menghadapinya? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Sampai jumpa lagi di penelusuran kita berikutnya.